Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajarkanlah kami pada hari ini, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu, mengerti isi hati-Mu, mengerti rencana-Mu, dan mengerti kehendak Tuhan, yang Tuhan akan pakai untuk mempergunakan kami di dalam kerajaan-Mu, di dalam pekerjaan-Mu. Dengar doa kami, berkatilah jam selanjutnya, di mana kami akan membicarakan Mazmur tentang Yesus Kristus. Kiranya Engkau ditinggikan. Dengar doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membaca Mazmur pasal kedua. Dari kitab Mazmur pasal kedua, dari mulai ayat keempat sampai dengan ayat 12. Mari kita membaca bersama-sama. Mazmur 2 ayat 4 sampai 12. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Semua membaca. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya, dan mengkejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran. Hai para hakim dunia, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Kami mempusatkan pengajaran dan memikirkan, merenungkan firman Tuhan berdasarkan kitab-kitab Mazmur. Dan yang akan ditekankan adalah kitab-kitab Mazmur mengenai nubuatan tentang Yesus Kristus yang akan datang ke dunia menjadi Mesias di dalam perjanjian baru. Ini semua disebut sebagai Messianic Psalms atau Mazmur Kristus, Mazmur Mesias. Dan pasal kedua adalah Mazmur Mesias yang pertama di antara sekian banyak Mazmur tentang Yesus Kristus. Di dalam pasal ini sulit dimengerti apa yang dikatakan. Sudah dimengerti siapa yang dikatakan. Karena dari permulaan mengatakan, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Dari dua ayat ini kita mengetahui yang ditujukan adalah kemarahan Tuhan kepada orang-orang pemimpin dunia. Pemimpin-pemimpin dunia yang menjadi pejabat-pejabat yang tinggi, yang menjadi raja-raja yang bertakhta. Mereka berkumpul, bermusyawarah, mereka berunding untuk melawan Tuhan. Saudara-saudara, jikalau pemimpin-pemimpin itu marah, dan kemarahan bukan dari pribadi satu orang, tapi dia akan mengumpulkan semua raja-raja, mengumpulkan semua menteri-menteri, pejabat-pejabat tinggi seluruh dunia untuk melawan satu. Itu sangat mungkin menimbulkan perang dunia. Saudara-saudara, yang disebut perang dunia adalah kubu-kubu dari negara banyak setuju untuk melawan kubu-kubu negara banyak yang lain. Maka raja-raja berkumpul, presiden-presiden bermusyawarah, pembesar-pembesar mereka berunding untuk bagaimana bersatu, bagaimana mempersatukan kekuatan keperangan untuk melawan kubu yang lain. Saudara-saudara, tetapi di sini tidak melihat dua kubu. Di sini adalah satu kubu, dan kubu ini daripada satu pihak untuk melihat
pihak yang lain untuk diserang, untuk dilawan. Pihak yang kedua itu justru tidak ada di dunia. Pihak yang kedua itu penetapan yang berasal dari surga. Dan ini ketahuan oleh Tuhan Allah sendiri. Dan Allah mengatakan, mengapa raja-raja berkumpul? Mengapa pembesar-pembesar bermusyawarah? Mereka mereka-reka hal yang sia-sia. Mereka semua bersatu untuk melawan Tuhan dan melawan akan Kristus yang diutus oleh Dia. Dari sini kita melihat ada peperangan bukan antara bumi dan bumi, bukan antara manusia dan manusia, antara bangsa dan bangsa, antara suku dan suku, antara ras dan ras. Di sini dikatakan ada peperangan antara manusia yang bersekutu untuk melawan Tuhan yang di surga. Entah berapa beraninya manusia melawan Tuhan. Siapakah manusia yang dicipta oleh Tuhan hanya hidup beberapa puluh tahun saja, tetapi yang melawan bukan rakyat jelata. Yang melawan adalah orang-orang besar. Jikalau orang-orang besar telah berkumpul melawan sesuatu, itu pasti bukan perkara kecil. Orang-orang besar tidak usah urus hal kecil. Biarpun yang kecil ribut-ribut, tenang aja. Karena yang besar tidak rasa terganggu. Tetapi kalau pembesar-pembesar, orang penting-penting, jenderal-jenderal, raja-raja berkumpul melawan sesuatu, pasti yang dilawan itu sangat besar. Kalau tidak, mereka tidak perlu mempunyai persatuan yang begitu besar untuk menjadi kekuatan berkumpul untuk melawan. Saudara-saudara, jikalau semua pembesar bisa bersatu, pasti mereka ingin melawan yang dianggap lebih besar daripada dia. Tapi justru apa yang terjadi sekarang sudah pernah dilakukan, ditulis di dalam kitab suci 3000 tahun yang lalu. Raja-raja berkumpul, pembesar-pembesar bersatu, orang-orang penting bermusyawarah untuk melawan. Melawan siapa? Melawan Tuhan Allah dan melawan Kristus yang diangkat oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara, saya berkata kepada saudara, jika engkau tidak mengerti latar belakang pasal ini, engkau susah mengerti apa artinya yang ditulis di pasal 2 di dalam Mazmur. Latar belakang pasal ini adalah di dalam kekekalan, bukan di dalam kesementaraan. Bukan karena cekcoknya, sulitnya, perselisihan antar politik dunia ini di antara satu negara dan negara lain, sehingga terjadi apa yang tertulis di sini. Tapi adalah sesuatu persekongkolan antara malaikat dan malaikat yang bersifat rohani, yang mentaati pemimpin malaikat mereka yang menjadi seturut Tuhan Allah, mengakibatkan terjadi hal ini. Pada waktu malaikat tidak setuju kepada Allah, maka dia tidak mau langsung takluk di bawah penghakiman Allah. Dia menarik lebih banyak malaikat serta dengan dia untuk melawan Tuhan. Karena dia percaya kuantitas itu penting. Tapi di sini bukan soal kuantitas. Engkau bisa mendapatkan berapa banyak orang mengikuti engkau menjadi pendukungmu untuk melawan Tuhan. Tidak guna. Karena Tuhan tetap Tuhan. Tuhan tidak bisa dikalahkan hanya oleh engkau mempunyai mayoritas yang besar. Tuhan tidak bisa dikalahkan karena engkau penghasutan begitu hebat sehingga banyak orang mengikuti engkau dan banyak malaikat-malaikat yang berkuasa besar pun mendukung engkau. Engkau tetap tidak bisa mengalahkan Tuhan karena Dia Sang Pencipta. Dia mempunyai kuasa menghakimkan dan Dia mempunyai kuasa menghanguskan semua orang yang melawan Dia pada hari kiamat. Siapakah engkau? Inilah cerita yang ditulis di sini, yang duduk di surga melihat ke bawah. Waktu melihat raja-raja, engkau lebih besar dari rakyat, engkau lebih berkuasa dari seluruh negara. Saya tahu, tapi engkau kira engkau kurang kuat. Panggil raja lain untuk bersatu melawan Tuhan. Engkau tahu tidak yang kau lawan itu penciptamu. Engkau tahu tidak yang kau lawan itu yang kekal. Engkau sementara. Setan bukan sedang melawan Tuhan. Setan turun dari surga dengan kemarahan yang besar sekali. Lalu untuk menghasut manusia di dunia untuk melawan kehendak Tuhan. Saudara-saudara orang Kristen harus dengan mata yang tajam melihat. Di dalam dunia ini gejalanya manusia berselisih dengan manusia. Tapi fakta di belakangnya adalah setan menghasut manusia melawan Tuhan Allah.
Kalau engkau bisa melihat hal ini dengan jelas, maka engkau mengetahui bahwa dunia ini bukan hanya dilihat dari fenomena gejala di luar saja. Kalau engkau tidak mengerti sampai sedalam-dalamnya tulang sumsum yang mengakibatkan sejarah berjalan seperti begini, engkau bukan orang yang berbijaksana. Orang berbijaksana melihat daripada perasaan takut kepada Tuhan dan mengerti rencana Tuhan, mengetahui rahasia bagaimana Tuhan mempunyai kehendaknya untuk mengatur dunia ini. Baru engkau sadar setiap kalimat di dalam Alkitab begitu besar adanya. Mengapakah rusuh bangsa-bangsa? Mengapakah suku-suku mereka-reka perkara yang sia? Mengapa raja dunia bersikap dan pembesar bermufakat untuk melawan Tuhan dan yang diurapnya? Melawan siapa? Melawan Tuhan. Dan melawan siapa? Yang diurapinya. Melawan Tuhan itu kurang ajar. Tapi justru melawan Tuhan karena Tuhan mengurapi satu yang mereka tidak mau terima. Saudara-saudara, kalau menyembah Allah, apa boleh buat? Engkau Allah, saya menyembah. Tapi Allah mengatakan, menyembah aku tidak cukup. Menyembah anakku yang kuurapi. Apa itu? Anakmu yang kau urapi. Bukankah saya dicipta menjadi penghulu malaikat yang jauh lebih besar dari semuanya? Mendadak keluar anakmu yang mau lebih tinggi dari saya, suruh saya menyembah dia. Tidak. Saya menyembah Tuhan rela. Menyembah yang diurapi Tuhan. Tidak. Saya menyembah Tuhan karena Tuhan itu Esa. Tapi siapa Yesus Kristus? Saya tidak mengaku yang diurapi. Saya hanya mengaku Allah yang Esa. God is the only God. I confess. I admit. I submit and I obey you. Saya taat kepada engkau Allah yang Esa. Saya harus berbakti kepadamu terpaksa. Karena selain engkau tidak Allah. Tapi jangan suruh saya menyembah yang lain lagi. Allah yang Maha Esa cukup. Alkitab mengatakan orang Kristen percaya Allah satu. Dunia mengajar mempercaya Allah satu. Dan Alkitab mengatakan setan pun percaya Allah itu Esa adanya. Ada tidak? Ayat di dalam buku apa mengatakan setan percaya Allah hanya satu. Di mana? Siapa bisa menjawab? Di dalam Alkitab ada satu ayat. Setan percaya Allah hanya satu. Tetapi dia gentar. Mana ayatnya? Di dalam kitab suci ada satu ayat. You believe God is the only one God. Even Satan believe that. But he is trembling. Engkau percaya Allah itu Esa adanya. Iblis pun percaya. Tapi dia gentar. Ayat itu tercantum di mana? Di dalam surat Yakobus. Yakobus mengatakan engkau percaya Allah itu Esa. Setan pun percaya Allah itu Esa. Bedanya engkau mendapatkan anugerah dia. Dia gemetar karena akan dihakimi oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, di dalam manusia, di dalam semua agama, tidak ada satu yang sama seperti Alkitab. Menjelaskan kepada kita semua perbandingan yang begitu berbeda. Antara agama dan agama. Antara manusia dan iblis. Agama Kristen percaya Allah Esa. Agama Islam percaya Allah Esa. Setan mengatakan, saya pun percaya Allah Esa. Tidak perbedaan. Tapi perbedaannya adalah, bedanya di mana? Allah itu Esa. Bagi orang Kristen, Allah Esa yang Tritunggal. Bagi setan, Allah Esa tidak boleh ada anak. Maka permusuhan untuk melawan Allah itu tidak terlalu jelas dan tidak terlalu keras kelihatan. Tapi melawan anak Allah, Yesus Kristus, itu jelas sekali. Banyak yang tidak setuju kalau Yesus anak Allah. Saudara-saudara, di dalam agama kekristenan, kita melihat yang tidak setuju Allah mempunyai anak, itu termasuk iblis. Saudara-saudara, to believe God is only one God, yes, I believe. Because I cannot explain if there's no God, how can everything come into existence? Kenapa semua berada? Bukankah ada satu yang menciptakan? Itu boleh saya terima. Tapi Allah ada anak. Apa itu artinya? Saya tidak terima. Nah, di sini pasal kedua membuktikan di dalam kekekalan Allah melantik anaknya, melahirkan anaknya,
Dan ini menjadi permusuhan di dalam sejarah sepanjang beribu-ribu tahun. Orang yang tidak mau terima, semua menjadi musuh Tuhan. Mengapakah raja-raja? Mengapakah pembesar-pembesar? Mengapakah bangsa-bangsa? Mereka bermusyawarah. Mereka melawan Tuhan dan melawan akan orang yang diurapi oleh Dia. Saudara-saudara, mereka berkata, mari kita lepaskan ikatan dari Tuhan. Mari kita lepaskan tali temali yang membelenggu kami. Tetapi ayat 4 mengatakan, yang bersayap mayam di surga mentertawakan mereka. Yang dilawan, yaitu Tuhan Allah, mentertawakan orang yang melawan Dia. Selain mentertawakan mereka, Dia mengolok-olok mereka. Maka siapakah kamu? Kamu kita. Kira kamu bisa melawan saya? Sekarang dengar perkataanku. Aku tetap menetapkan titahku. Tidak bisa dirubah. Aku telah menetapkan anakku. Yang kuperanakku. Untuk menjadi pemimpin. Pendukung. Dan akan memerintah seluruh dunia. Akan memerintah negara-negara semua. Dengan tongkat besi. Saudara-saudara, pasal kedua dari Mazmur bicara tentang negara-negara melawan Tuhan. Pada permulaannya, dari pasal kedua dari Mazmur mengatakan Tuhan melalui Kristus memerintah menghancurkan negara-negara pada akhirnya. The second Psalms started from the rebellion of all the country of the kings in this world. They fight against God and His anointed one. Tetapi akhirnya, the anointed one will rule over all the countries in the world with His iron rod. Saudara-saudara, dengan tongkat besi Dia akan menghancurkan semua negara. Di sini ada peperangan. Bangsa-bangsa melawan Tuhan. Dan Tuhan menguasai bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa mau menghancurkan rencana Tuhan. Tapi anak Tuhan menghancurkan bangsa-bangsa. Ini satu peperangan yang besar sekali. Ini satu peperangan yang saya sebut sebagai cosmic drama. The universal fighting. The universal spiritual warfare. Satu peperangan rohani secara universal. Semua bangsa, semua raja, semua menteri, semua pembesar melawan Tuhan. Dan Tuhan akhirnya akan menghancurkan semua bangsa. Melalui yang diurapi. Saudara-saudara, ini fasa mesianis. Ini fasa tentang Kristus yang penting sekali. Banyak orang hanya mengenal Yesus sebagai orang baik. Yesus hanya seorang dermawan. Yesus hanya seorang tabib. Yesus hanya seorang yang bisa memberikan kecukupan kepada banyak orang di dunia. Dia penuh cinta kasih. Mereka tidak mengakui sumber Yesus bukan Nazaret. Sumber Yesus bukan Bethlehem. Sumber Yesus bukan di dunia. Sumber Yesus ada di kekekalan. Sebelum dunia diciptakan, Kristus sudah ditetapkan oleh Tuhan akan menjadi raja di atas raja. Akan menjadi Tuhan di atas segala yang dipertuan. Dan pada akhir zaman, Dia akan mengalahkan semua bangsa. Mentaklukkan semua raja. Dan Dia akan duduk di tempat yang maha tinggi. Kita masih main-main. Kita kira percaya Yesus, tidak percaya Yesus. Itu hak kebebasanku. Kita percaya mengenal Yesus, tidak mengenal Yesus sama saja. Kalau Yesus baik, kasih saya kesembuhan, saya percaya Dia. Kalau Yesus menjadikan saya orang kaya, saya mengikut Dia. Banyak orang pendeta-pendeta telah menipu anggota Kristen melalui janji-janji palsu yang tidak ada di Alkitab. Percaya Tuhan Yesus, engkau menjadi kaya raya. Percaya Yesus Kristus, engkau seumur hidup makmur, lancar, sukses. Dan engkau akan menjadi orang yang diberikan dengan segala sesuatu upah yang besar secara materi. Ikulah Yesus Kristus, engkau selamanya sejahtera, tubuhmu selamanya sehat, engkau akan menjadi orang yang diberkati di dunia ini. Tuhan tidak pernah menjanji seperti itu. Yesus berkata, ikutlah aku, dan engkau harus menyangkal diri. Engkau harus pikul salib. Barang siapa yang tidak mau memikul salibnya sendiri dan mengikut saya saban hari, tidak layak menjadi muridku. Barang siapa yang tidak mau menyangkal diri, tidak layak mengikut aku. Sekarang khotbah-khotbah itu sudah menghilang dari mimbar.
Mimbar telah menghasilkan pendeta-pendeta yang sangat radikal, menjanjikan janji-janji yang kosong. Saudara-saudara, mereka tidak mau menjalankan kehendak Tuhan. Mereka tidak mau taati prinsip dan Alkitab. Mereka maunya Tuhan ikut kemauanku. Tuhan penuhi inginku. Tuhan puaskan ambisiku. Bukan aku menjalankan kehendakmu. Saudara-saudara, peperang itu terus terjadi. Dan peperang yang paling sengit adalah raja-raja dunia dihasut oleh iblis untuk melawan Tuhan dan melawan yang diurapinya, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, saya telah menceritakan latar belakang di dalam langit, di dalam surga. Ada penghulu malaikat Lucifer yang menghasut orang-orang malaikat di bawah dia untuk melawan Tuhan. Dan ini akan berkepanjangan sampai dalam sepanjang sejarah orang melawan Tuhan. Saudara-saudara, mengapakah orang tidak terima Yesus sebagai juru selamat? Mengapa engkau tidak menerima Yesus sebagai anak Allah? Karena mereka memakai kedukan. Saya percaya Allah hanya satu. Tapi Tuhan mengatakan, let all the angels of God worship Him. Pada waktu perintah itu dikumandangkan di dalam kekekalan, penghulu malaikat tidak bisa terima. Dia mulai membuat perpecahan di antara kubu daripada malaikat-malaikat. Sehingga sepertiga dari malaikat memihak setan untuk melawan Tuhan. Dan ini akan terus berjalan dalam sejarah. Sehingga pada waktu Adam dihasut oleh malaikat yang suruh dia melawan Tuhan, caranya makan. Kenapa makan? Kelihatan enak dimakan. Setelah makan dijanjikan mata akan terang. Setelah makan dijanjikan dia akan menjadi lebih lancar hidup di dalam dunia. Manusia begitu gampang ditipu. Manusia begitu gampang dibeli. Manusia begitu gampang dihasut. Dan diberikan umpan materi kekayaan. Mata menjadi cantik, menjadi besar. Langsung dia melawan Tuhan. Langsung dia melanggar hukum Tuhan. Memakan buah yang terlarang. Saudara-saudara, itulah setan bekerja di dalam dunia ini. Dan yang menjadi tujuan untuk diganggu, yang untuk dipakai oleh iblis adalah manusia yang dicipta menurut peta teladan Allah. Saudara-saudara, sepanjang beribu-ribu tahun kita lihat peperangan itu terus berjadi. Dan Tuhan berkata kepada Adam, benih daripada ular akan menghancurkan tumit daripada benih perempuan. Tetapi benih dari perempuan akan meremukkan kepala daripada ular. Berarti sampai akhir zaman engkau melihat setan dikalahkan. Yesus Kristus anak Allah akan diunggulkan. Tapi sepanjang sejarah berjelajah, engkau tidak melihat terjadinya ini. Engkau selalu melihat yang benar dirugikan, yang suci disiksa, yang menjalankan kehendak Tuhan dikucilkan, dan gereja yang sungguh-sungguh seolah-olah sulit berkembang, yang salah seperti berkembang besar. Saudara-saudara sekalian, Allah mentertawakan mereka yang duduk di atas mayam surga mengolok-olok mereka. Apa artinya? Berarti tidak tergoncanglah kehendak Allah. Tidak tergeserlah takhta Tuhan. Saudara-saudara. Dan Tuhan berkata, aku mengolok-olok engkau dengan tertawa. Hahaha. Engkau kira engkau bisa melawan saya. Sekarang dengar titaku. Aku sudah menetapkan yang kudusku di atas bukit Sion. 3 hal. Penetapan Tuhan Allah. Orang suci yang ditetapkan Tuhan. Ditetapkan di tempat namanya Bukit Sion. Di antara ribuan jutaan gunung-gunung begitu besar. Hanya satu bukit yang tidak terlalu tinggi yang dipakai oleh Tuhan. Bukankah kita mempunyai Himalaya? Kita mempunyai Everest. Kita mempunyai banyak puncak-puncak gunung yang tinggi. Yang berada di Tibet dan India. Bukankah kita melihat ada Tian Shan, kita ada Wutaisan, kita mempunyai gunung-gunung besar di Tiongkok. Di mana semua agama suka membangkit kuilnya di atas bukit. Semua agama suka bikin gereja atau mengadakan sesuatu di atas bukit. Karena mereka anggap itu tempat lebih tinggi. Tempat lebih dekat surga. Tempat boleh ibadah lebih berefisien di hadapan Tuhan. Di Tibet engkau melihat Potala Palace yang 14 susun. Dari atas satu bukit tingginya besarnya.
menakutkan orang, lebih megah dari Versailles, lebih tinggi daripada Tiananmen Square, lebih tinggi daripada istana Forbidden City di Tiongkok, lebih besar daripada istana di Jepang dan semuanya. Semua agama mau di bukit, di atas gunung, membangun kuil, kelenteng, wihara, gereja, atau tempat ibadah monasteri yang termegah untuk memuliakan Tuhan. Tapi saudara-saudara, Tuhan mengatakan, aku memilih Bukit Sion. Bukit Sion yang tidak besar. Di atas itu saya bikin sesuatu janji dengan manusia. Di sini tidak ditulis bait Allah. Di sini cuma ditulis yang diurapi. Yang penting bukan tempatnya. Yang penting bukan bangunannya. Yang penting bukan baitnya. Yang penting siapa yang ditatap di dalamnya. I have anointed my son on the Mount of Zion. Saudara-saudara, di atas Bukit Sion, aku menetapkan orang suciku dan aku mengurapi dia. Saudara-saudara, Mazmur 125 mengatakan, orang yang bersandar kepada Tuhan seperti Bukit Sion yang tidak pernah tergoncang sampai selama-lamanya. Waktu saya mentafsir ayat itu, saya tanya, benarkah Sion tidak pernah goncang? Bukankah semua gunung bisa goyang? Gempa bumi kalau sudah datang, semua gunung akan menjadi lebih tinggi atau lebih rendah. Karena gempa yang besar itu. Tuhan sudah marah. Siapa yang bisa berdiri di hadapan dia? Saudara-saudara. Tapi Tuhan mengatakan satu kalimat. Orang yang bersandar kepada Tuhan seperti gunung Sion yang tidak bergoncang sampai selama-lamanya. Saya mulai tanya, betul? Betul Bukit Sion tidak pernah goncang. Bukit Sion di mana? Dekat Yerusalem. Yerusalem di mana? Dekat Yordan. Yordan di mana? Di timurnya Yerusalem. Lalu saya selidiki akan sejarah geologi dari daerah itu. Akhirnya saya menemukan itu sungai Yordan bagian timur sama bagian barat. Daripada sungai itu di bawah tanahnya itu lapisannya tidak sama sekali. Itu lapisan bumi kalau sudah goncang bisa geser. Sudah geser. Zaman ini sama zaman yang lain menjadi tumpuk bersama. Tetapi lapisan di atas bawah berbeda. Ternyata pernah terjadi gempa bumi yang terbesar di Sungai Yordan berapa ribu tahun yang lalu. Mengakibatkan secara geologi yang kanan sama kiri beda lebih 1000 tahun. Berarti gempa bumi yang paling menakutkan pernah terjadi di dekat Bukit Sion. Tapi Tuhan mengapa mengatakan orang yang percaya kepadaku, yang bersandar kepada Tuhan Allah, dia akan teguh selama-lamanya seperti Bukit Sion. Perhatikan setiap kalimat Alkitab tidak bisa dimengerti secara harfiah, dimengerti secara rohania. Karena di Bukit Sion ada bait Allah. Di dalam bait Allah ada tempat maha suci. Di dalam tempat maha suci ada peti perjanjian Allah. Di dalam peti perjanjian Allah ada batu loh di mana Tuhan berkata kepada manusia. Nah, ini adalah intinya. The spiritual meaning of the Mount of Zion is an eternal covenant from God and man. Set the eternal promise, the eternal covenant to people he loved. Tuhan memberikan janji kepada manusia. Dan jangan lupa kalimat di bawah ini. Janji Tuhan berdasarkan 3 inti. Pertama, Allah itu jujur dan setia. Kedua, Allah tidak pernah berubah. Ketiga, Allah berada dari kekal sampai kekal. The eternal God. The sincere and honest God. And God who unchanged forever and ever. 3 bases for the covenant of God and man. Ketiga inti ini menjadi dasar Tuhan berjanji dengan manusia. Yang berjanji jujur. Penting. Engkau jangan hanya suka janji-janji sama orang lain. Orang yang berjanji sama engkau kalau dia tidak jujur, setiap kalimat dia omong kosong. Engkau dirugikan justru karena dia berjanji. Kedua, yang berjanji itu tidak berubah. Kalau dia hari ini berjanji, besok lupa janji lagi, langsung janji lagi. Itu omong kosong.
Ketiga, kalau yang berjanji itu sebentar sudah mati, janjinya tidak berlaku lagi. Ketiga hal ini penting. Janji itu jujur, janji itu tidak berubah, dan yang berjanji itu selamanya masih hidup. Saudara-saudara, Tuhan menepati janjinya dengan 3 prinsip ini. Tuhan jujur, tidak pernah bohong sama kita. Tuhan tidak berubah, dia tetap selama-lamanya. Tuhan berada, tidak pernah menjadi Tuhan yang mati. Dia hidup untuk selama-lamanya. Dan Tuhan berkata, saya berjanji kepada engkau. Dan buktinya adalah baitku yang menyimpan batu loh untuk perjanjianku dengan manusia. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita mempunyai Tuhan yang berjanji sama kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena janji Tuhan berdasarkan kejujuran, kesetiaan yang tidak berubah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji, dia tidak pelin-pelan. Dia tidak mempalingkan diri. Dia tidak melawan diri sendiri. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan hidup untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, itu sebab aku menetapkan pengurapanku di atas bukit Sion bagi umatku. Artinya apa? Dia telah mempunyai rencana kekal untuk manusia yang dipilih oleh dia. Di dalam janjinya, di dalam diri Yesus Kristus. Yang kuurapi. Setelah kalimat ini muncul selesai, Tuhan diam menjadi Yesus yang bergomong. Maka ayat 5 dan seterusnya. Maka berkatalah Allah Bapa mengejutkan mereka dalam kehangatan marahnya. Aku yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Ayat 7. Perkataan bukan dari Allah Bapa, dari Allah Anak yang sudah diurapi. Dia sekarang mengatakan ayat ke-7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Nah, saudara-saudara, sulit dimengerti ayat ini. Tapi inilah ayat satu-satunya di dalam seluruh kitab suci yang memberitakan kepada kita Yesus dilahirkan oleh Bapa di dalam kekekalan. Bapak gereja yang namanya Origen, dengan ayat ini dia mengatakan Jesus was generated in eternity. The eternal generation of Jesus Christ. Dilahirkan di dalam kekekalan. Kita semua mengatakan Yesus anak Allah. Yesus anak Allah. Allah nikah sama siapa? Siapa ibu Yesus? Siapa melahirkan Yesus? Engkau bilang, ibu Yesus Maria. Allah nikah sama Maria? Tidak. Yesus dilahirkan oleh Maria. Maria bertubuh. Tapi Yesus selain mempunyai tubuh, dia mempunyai sifat ilahi. Dia selain sebagai anak manusia, dia adalah anak Allah. Dan Allah itu roh adanya. Sehingga Yesus tidak perlu mempunyai seorang bapa yang sebagai manusia. Itu sebab Alkitab mengatakan Roh Kudus menaungi Maria. Meminjam kandungannya untuk melahirkan Yesus Kristus. Yesus yang dilahirkan oleh Maria adalah Yesus anak manusia. Tapi Yesus selain anak manusia, dia juga adalah anak Allah. Sehingga bukan Maria melahirkan sifat Kristus sebagai ilahi. Bukan Maria yang melahirkan anak Allah. Maria hanya melahirkan seorang anak manusia. Anak manusia, Yesus. Tapi anak Allah adalah Allah sendiri yang memberikan Kristus yang jelma menjadi manusia. Di sini kita melihat Yesus dilahirkan di dalam kekekalan oleh Allah Bapa, dilahirkan oleh Maria di dalam sejarah dengan naungan Roh Kudus kepada dia. Sifat ilahi Allah di dalam Yesus Kristus tidak perlu ada seorang ibu. Sifat manusia Yesus tidak perlu seorang bapa yang bertubuh. Jadi Yesus secara anak Allah, ada Allah Bapa di surga, tidak ada ibunya. Yesus sebagai anak manusia di dunia, ada ibu yang berdaging, Maria, tidak perlu bapa. Yesus adalah tidak pernah perlu bapa secara manusia. Tidak pernah perlu ibu secara ilahi. Itu sebab di dalam perjanjian lama, Allah Bapa mengatakan, aku melahirkan Yesus. Dan Yesus berkata, dia pernah ucap kepadaku, aku melahirkan engkau pada hari ini.
Nah, saudara-saudara, kalau engkau mempelajari akan bahasa-bahasa Inggris, bahasa dari Yunani, engkau mengetahui ada semacam present tense yang bukan di dalam waktu, tapi melampaui waktu. Itu namanya ever presence. Kalau engkau mengatakan the sun rises from the east, engkau mengatakan matahari terbit daripada timur. Engkau mengatakan rises, dia sekarang terbit hari ini. Tetapi tak usah bilang kemarin, tak usah bilang besok pagi, karena dia akan selama-lamanya sama. Karena matahari hanya terbit dari timur, terbenam di barat. Jadi today the sun rises from the east. Tomorrow the sun rises from the east. Yesterday the sun rises from the east. Ini bukan membicarakan tentang proses sejarah, membicarakan dalil kekekalan. Kekekalan itu adalah saban hari sama. Maka waktu Yesus dilahirkan oleh Tuhan dan dia mengatakan kalimat ini, dia mengatakan, "My Father told me, I beget you today." Aku melahirkan engkau hari ini. Hari ini di sini bukan ada satu hari diam sejarah, karena dilahirkan sebelum dunia diciptakan. Sebelum dunia diciptakan, tidak ada matahari terbit, tidak ada matahari terbenam. Di dalam kekekalan, tidak ada proses waktu yang menggeser hari ini menjadi kemarin, menggeser besok mengganti hari ini. Karena di dalam kekekalan, tidak ada past tense, tidak ada future tense, hanya ada present tense. Dan present tense di dalam kekekalan adalah present tense yang tidak berubah untuk selama-lamanya. That's forever presence. Forever presence yang dipakai di sini. I beget you today. Hari ini saya melahirkan engkau. Berarti Kristus dilahirkan sebagai anak Allah di dalam kekekalan. Nah, engkau mengatakan sebelumnya bagaimana? Sesudah bagaimana? Tidak ada sebelumnya, tidak ada sesudahnya. Karena itu di dalam kekekalan. Maka the everlasting presence adalah sekarang untuk selama-lamanya. Inilah istilah yang dipakai di dalam pasal kedua ini. Today I beget you. Today I give birth to you. You are born today for everlasting. Forever and ever. You are my son. Saudara-saudara, yang disebut Yesus dilahirkan oleh Allah Bapa. Tidak ada ibu. Karena ini adalah roh. Berarti Yesus keluar daripada Bapa. Anak itu keluar dari Bapa sebagai sesuatu tindakan Allah. Menyatakan pengurapan. Ini yang tidak mau diakui oleh setan. Ini yang tidak mau diterima oleh malaikat. Ini yang diberontak oleh malaikat. Saudara-saudara, saya sudah bicara sedikit tentang seorang yang penting sekali di dalam abad ke-18 dari Inggris, namanya John Milton. John Milton seorang penyair yang terbesar sepanjang pujangga sejarah orang Inggris. Dia telah menulis sesuatu syair namanya Paradise Lost yang 10.000 kalimat. Dan semua itu dia berasal daripada kitab suci, berdasarkan wahyu Tuhan, membicarakan tentang murtadnya Adam dan akhirnya sebelum dan sesudahnya bagaimana Tuhan menghadapi akan dunia ini. Satu kalimat sebelum Adam dicipta, Tuhan berkata, memerintah kepada dunia malaikat. Malaikat-malaikat yang berjuta-juta yang dicipta oleh Tuhan mendengarkan perintah dari Tuhan. Let all the angels of God worship Him. Perintah itu sangat hebat. Allah memerintahkan semua malaikat harus menyembah anaknya yang dilahirkan di kekekalan. Menyembah Yesus Kristus. Yesus yang belum lahir di dunia, di dalam kekekalan, menjadi sasaran di mana Tuhan berkata, let all the angels of God worship Him. Pada waktu semua malaikat bertunduk kepada Yesus, bertunduk kepada Kristus yang belum datang ke dunia, ada seorang penghulu malaikat, I do not want, I do not obey. You ask me to worship the only God, I obey. To worship another one, I do not want. Menyembah Allah saya mau. Menyembah anak Allah yang dilahirkan di kekekalan saya tidak bisa. Karena saya tidak percaya Allah itu perlu anak. Saya tidak percaya ada orang dilahirkan oleh Allah.
Orang tidak percaya Allah diperanakan. Orang tidak percaya juga Allah memperanakan. Mereka percaya Allah itu kekal sendiri dari kekal sampai kekal. Tidak ada yang lain. Tapi kitab suci mengatakan Allah memerintahkan semua malaikat menyembah sujud kepada anaknya yang dilahirkan dari kekal sampai kekal. Mereka tidak mau. Karena pemberontakan itu, maka Allah mengusir dia keluar dari surga. Dilempar ke dalam alam semesta. Dan jatuh sampai tengah angkasa. Langsung dia memakai tempat itu markas besar. Dan dia menghasut malaikat-malaikat yang banyak mengikut dia untuk melawan Tuhan. Malaikat-malaikat itu dicipta sebagai roh. Mereka tidak ada tubuh. Penghulu malaikat adalah lebih besar dari semua malaikat. Pada waktu penghulu malaikat melawan Tuhan dan menghasut malaikat-malaikat untuk melawan beserta dengan dia, yang ikut dia turun, itu akhirnya menjadi roh najis, menjadi setan-setan kecil yang merasuk manusia, dan roh yang menjadi pemimpin menjadi iblis. Jadi saudara sekarang mengetahui kalau ada roh jahat, itu semua adalah malaikat-malaikat yang mengikut penghulu malaikat yang melawan Tuhan. Yang melawan Tuhan itu satu, hanya satu, yang paling tinggi, dia penghulu malaikat di antara sekian banyak penghulu malaikat. Berapa banyak penghulu malaikat semuanya? Tidak ada orang tahu. Di Alkitab cuma tulis beberapa. Misalnya Mikael, penghulu malaikat. Misalnya menurut orang Israel, Jibrael, penghulu malaikat. Alkitab tidak menyebut Jibrael, penghulu malaikat. Alkitab cuma mengatakan Jibrael, malaikat. Tetapi orang Israel mempunyai teologi daripada Mishnah, Midrash, dan yang lain dari kitab suci. 7 penghulu malaikat. Termasuk Uriel, termasuk Israel, termasuk Mikael, termasuk Jibrael. Mereka ada 7 penghulu malaikat, saudara-saudara. Dan Alkitab cuma catat satu, Mikael. Saya percaya itu yang paling besar. Lalu salah satu yang tidak lagi dicatat namanya, karena sudah dijatuhkan dari langit surga, turun ke angkasa. Itu biasanya disebut Lucifer. Lucifer berarti bintang yang bercahaya. Mestinya dia Lucy yang bercahaya. Tapi dia berontak menjadi disebut Lucifer. Kedudukan tinggi sekali. Tapi sikap pemberontakan menjatuhkan dia. Saudara-saudara, di antara penghulu malaikat, salah satu yang melawan dan akhirnya melarat, jatuh menjadi pemimpin-pemimpin tentara roh yang melawan Tuhan, yang menghasut manusia, yang mencobai umat keturunan Adam dan menuduh orang Kristen. Itu namanya Lucifer. Saudara-saudara, nah di sini Tuhan berkata, aku mengurapi anakku di atas Sion menjadi raja. Ini kemauanku. Engkau mau melawan? Silakan lawan. Silakan lawan. Tetapi ketetapanku tidak mungkin dirubah. I have already anointed my son to be the king of the kings, to be the Lord of the lords. I have already anointed him on the Mount of Zion. Saudara-saudara, yang ditetapkan Tuhan tak mungkin dirubah oleh manusia. Kita berusaha memakai kebolehan kita, kekuatan kita, jasa kita, hak kita, kebebasan kita untuk melawan Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, aku sudah menetapkan raja dan aku urapi dia. Yang diurapi itu berkata, Bapa berkata kabarku, engkaulah anakku yang kulahirkan hari ini. Saudara-saudara, lalu kita akan melihat sepanjang sejarah pertarungan peperangan yang paling penting adalah yang mengikuti setan melawan yang ditetapkan oleh Tuhan Allah. Yang menjadi sesuatu sasaran yang paling sengit mengakibatkan peperangan adalah karena pelantikan Yesus Kristus. Karena Allah melantik Kristus menjadi anaknya, melahirkan dia di kekekalan dan menjadikan dia ditetapkan sebagai raja di atas segala raja. Yang di dalam kekekalan harus disembah sujud oleh malaikat. Yang di dalam sejarah harus dipercayai oleh orang Kristen. Di dalam abad terakhir, di dalam kiamat
akan memakai tongkat besi, meremukkan semua negara. Itu adalah Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu mengatur seluruh dunia ini. Sehingga kita mengetahui tidak ada jalan lain kecuali manusia takluk kepada Kristus. Saudara-saudara, orang Kristen percaya solus Kristus, soli Deo gloria, sola scriptura, sola fide, sola gratia. Hanya karena anugerah Tuhan, Tuhan memberikan wahyu kepada kita, sehingga kita mengerti kehendaknya. Hanya karena anugerah Tuhan, kita boleh diterima kembali menjadi anaknya. Hanya melalui iman, tidak melalui jasa atau kebaikan kita, kita boleh menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Lalu kita datang kepada Tuhan, hanya melalui Kristus, kita diterima oleh Tuhan. Dan setelah kita terima Tuhan, hanya hidup memuliakan Tuhan Allah. Sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria. Saudara-saudara, ini 5 hal yang paling dibenci oleh setan. Karena setan tidak mau Allah memberikan wahyu kepada manusia. Setan tidak mau Allah menganugerahi manusia. Setan tidak mau kita percaya kepada Yesus Kristus. Dia berkata, kalau mau percaya seperti saya, percaya Allah hanya satu. Tapi tidak usah percaya Yesus. Percaya Allah itu satu, tapi tidak ada anugerah. Saudara-saudara, setan percaya Allah hanya satu. Seperti engkau. Tapi dia gemetaran, saudara-saudara. Orang percaya Allah hanya satu, tapi tidak percaya ada anaknya nama Yesus Kristus. Terakhir, saya akan bicara tentang bagaimana mengerti yang disebut kelahiran dalam kekekalan. Dan bagaimana dimengerti tentang Yesus anak Allah. Saudara-saudara, kalau kita mengatakan Yesus anak Allah, orang langsung tanya, mamanya siapa? Bapak nikah sama perempuan yang mana? Ini pikiran kurang ajar ya. Karena mereka mau mempersamakan pencipta dengan yang dicipta. Allah menciptakan dalil seks. Sehingga pria tidur dengan wanita melahirkan anak. Lalu mereka memutar balik pakai cara ini untuk mentertawakan Allah. Kalau Allah mempunyai anak, Allah hubungan seks dengan perempuan yang mana? Allah mempunyai istri namanya siapa? Mengapa mempunyai anak? Nah, hal ini kita sulit menjawab. Jadi orang Kristen di dalam kesulitan besar. Karena iman kita yang supra rasional selalu dianggap oleh orang kontra rasional. Iman kita melampaui logika. Selalu disalah mengerti menjadi melawan logika. Saudara dengar kalimat di bawah ini. Allah melahirkan Kristus. Ini mendahului semua ciptaan yang dikerjakan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan Allah tidak berada di bawah dalil ciptaan. Tuhan Allah tidak diikat oleh prinsip biologi. Karena Allah adalah Tuhan, adalah Roh, adalah pencipta, adalah di kekekalan. Dia tidak berada di bawah kurungan, batasan, atau segala belengguan daripada dalil dari materi itu. God is supernatural. God is supramaterial. God is supra all created ones. So he is beyond the rule of biology, the rule of natural law, the rule of created world. Allah lebih tinggi dari segala ciptaan. Jangan bawakan Allah turun ke dalam dunia cipta memakai dalil dari yang dicipta untuk mengikat Tuhan Allah. Itu kurang ajar. Itu tidak benar. Lalu apa artinya Allah melahirkan seorang anak Allah? Saudara-saudara, berarti Yesus berasal dari Tuhan yang berada di dalam Tuhan sebelum keluar dari Tuhan yang adalah Tuhan sendiri. Ini artinya 3 kalimat. Yesus berasal dari Tuhan. Dan Yesus bersumber dari Tuhan. Dan Yesus bukan dicipta oleh Tuhan. Karena dilahirkan. Jadi satu-satunya yang sama seperti Allah, tapi tidak dicipta oleh Allah, bukan manusia. All men are created, only Jesus is not created. If Jesus is not created, what is he? He was born of God. Dilahirkan dari Allah. Lalu pertanyaan kedua, kalau Yesus dilahirkan dari Allah, lalu bagaimanakah
Allah bisa melahirkan seorang anak Allah. Saudara-saudara, Allah yang tidak terbatas di dalam diri dia itu adalah sumber semua hidup. Dan Allah memakai Kristus menjadi bibit, di dalamnya menciptakan segala sesuatu. Yesus menjadi bibit dari kuasa penciptaan. Melalui dia menciptakan segala sesuatu. Maka Yesus adalah sumber hidup. Di dalam kitab daripada para rasul-rasul pasal 3 ayat ke-15. Dia adalah penghulu hidup. The master of life. The owner of life. The source of life. The foundation of life. Semua hidup berasal daripada dia. Sehingga dia adalah yang mencipta segala hidup. Dan dia sendiri bukan dicipta. Kalau Yesus adalah dicipta, dia tidak berbeda dengan semua yang dicipta oleh Tuhan. Dia dicipta, kita dicipta. Satu derajat, rata status. Yesus sama-sama kita. Tapi Yesus bukan dicipta. Maka dia adalah yang dipakai Tuhan untuk mencipta. Maka dia punya hidup bukan berasal di lapisan ciptaan. Yesus punya hidup di atas lapisan ciptaan. Maka hidup itu berasal langsung dari Tuhan. From God. And was God. And to be together with God. Dia adalah Allah. Berasal dari Allah. Beserta dari Allah. Tidak dicipta oleh Allah. Saudara-saudara, pada waktu kita membicarakan Yesus Kristus anak Allah yang tunggal. Berarti tunggal dia. Tunggallah satu-satunya ini yang tidak dicipta. Karena dia dilahirkan. Ini suatu doktrin yang agung luar biasa. Suatu kepercayaan yang penting sekali. Tapi dilecehkan orang yang tak mengerti. Mentertawakan Tuhan. Mentertawakan kitab suci. Mentertawakan teologi. Mentertawakan iman orang Kristen. Bagi saya mengetahui ini agung luar biasa. Bukan saudara saya tidak takut. Saya tidak minder. Saya mengetahui hanya melalui Kristus. Engkau mengerti apa artinya Tuhan mencipta kita di dalam dia. Through Him, in Him. God created everything being. Jikalau semua dicipta melalui Kristus, Yesus sendiri dicipta. Jadi apa? Yesus dilahirkan. Maka Alkitab mengatakan, I beget you today. Hari ini saya melahirkan engkau di dalam kegagalan. Sesudah itu baru memakai Kristus menjadi penghulu hidup untuk menciptakan semua yang ada di dunia ini. Sekarang masuk ke dalam. Kalau dia Allah, kenapa dia anak Allah? Kalau dia anak Allah, kenapa dia Allah? Bagaimana kita mengerti dia adalah Allah? Dia juga adalah anak Allah. Saudara-saudara, hal ini sangat sederhana. Tapi orang tidak mengerti kuncinya. Selalu terjerat, terbelenggu. Dan tak bisa keluar daripada limitasi konflik. Dia Allah kok dia anak Allah. Saudara dengar baik-baik. Stephen Tong manusia tidak. Jawab. Stephen Tong anak manusia tidak. Gampang kan? Kok bisa dia Allah? Dia juga anak Allah. Bagaimana kok bisa Yesus anak Allah? Yesus juga Allah. Dia juga Allah, juga anak Allah. Jawab aja. Saya manusia. Saya anak manusia. Jadi manusia melahirkan manusia. Itu lumrah. Ayam melahirkan kucing. Nah mungkin kan? Sapi melahirkan kodok. Nah mungkin kan? Sapi melahirkan sapi. Manusia melahirkan manusia. Lalu kuda melahirkan kuda. Allah melahirkan Allah. Ini dalil yang jitu. Akurat. Mutlak. Necessity. Yesus adalah manusia. Yesus adalah anak manusia. Jangan dibodohin orang yang tak ngerti. Sok pintar lalu menyerang-nyerang engkau. Tanya dia, engkau manusia enggak? Manusia. Apa salahnya? Engkau manusia. Dan engkau anak manusia. Iya ya. Anak manusia, 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 anak manusia. Sudah ngerti? Ngerti sih ngerti. Tapi something different. Ada satu yang tak ngerti. Yesus anak Allah. Maka Yesus Allah. Tetapi Allah itu Esa. Jadi gimana ya? Allah itu Esa. Tapi Allah melahirkan anak. Jadi ini dua Allah atau satu Allah? Tetap satu Allah. Pengertian bagaimana? Anak yang tunggal. Sama anak banyak itu lain.
Allah tidak melahirkan anak banyak. Allah hanya mempunyai satu anak. Nah, engkau mengatakan, kalau begini, semua dicipta. Hanya Yesus tidak dicipta. Karena Yesus anak Allah. Dilahirkan, tapi bukan dicipta. Bagaimana dengan Roh Kudus? Roh Kudus dicipta? Saya tanya, jawab. Tidak. Roh Kudus dilahir? Loh, kalau gini gimana ya? Yesus dilahir, maka bukan ciptaan. Yesus dilahir, maka anak Allah. Saya dicipta, maka saya bukan Allah. Saya dicipta, saya bukan anak Allah. Tapi waktu saya diselamatkan, diberikan kedudukan menjadi anak-anak Allah. Jadi saya anak Allah tidak. Saudara bukan anak Allah, anak setan. Saudara anak Allah tidak. Anak Allah. Dilahirkan tidak. Dilahirkan pula. Bedanya saya dilahirkan Allah sama Yesus dilahirkan Allah. Itu apa? Saudara-saudara. Saya dilahirkan Allah. Yesus dilahirkan Allah. Lalu dia anak tunggal. Lalu saya anak apa? Anak apa? Anak tiri. Saya anak apa? Saudara-saudara. Di sini ada sebuah surat kelahiran. Stephen Tong dilahirkan oleh Tong Pai Hu yang menikah dengan Tan Chin Yo. Ini surat lahir. Ini surat lahir tunggal. Saya bilang, enggak. Surat lahirmu saya juga ada. Karena waktu engkau sekolah, mesti pakai surat lahir. Maka saya punya satu. Surat lahirmu saya juga ada. Pada waktu engkau keluar negeri, bikin paspor, perlu surat lahir. Saya mengatakan, surat lahirmu itu sama. Tulisannya sama. Namanya sama. Besarnya sama. Warnanya sama. Tetapi otentiknya di sana. Ini surat lahir asli. Itu surat lahir kopi semua. 1, 2, 3. Ini surat lahir. Itu fotokopi. Sama. Sama enggak? Surat lahir asli sama fotokopi sama enggak? Sama. Kalau gini saya ganti yuk. Yang asli kasih saya kasih fotokopi. Engkau kemana saja dah laku. Karena apa? Itu cuma fotokopi. Jadi Yesus anak Allah asli. Kita fotokopi. Fotokopi bisa kisut-kisut. Bisa miring-miring. Bisa kurang jelas. Bisa kabur-kabur. Itu Yesus asli. Engkau kisut-kisut. Kotor-kotor. Tak rapi. Kabur-kabur. Ngerti? Kita adalah anak-anak Allah. Karena melalui Kristus yang dijadikan Raja Gereja. Kita diberikan hak menjadi anak-anak Allah. Melalui perakan Roh Kudus. Yesus langsung dilahirkan oleh Allah Bapa. Menjadi the only begotten Son. Kita menjadi anak-anak. Adopted to be the children in Jesus Christ. Through the regeneration of Holy Spirit. Jadi ini berbeda sekarang. Sekarang saya tanya. Yesus anak Allah. Dan Allah Bapa Allahnya dia. Yesus sama Allah Bapa. Duluan mana? Duluan ada Allah Bapa. Atau duluan ada anak? Duluan mana? Kok jadi bisu semua? Coba jawab. Allah Bapa melahirkan Yesus. Lalu Yesus dilahirkan Allah Bapa. Bapak lebih duluan atau anak lebih duluan? Bapak lebih duluan. Nggak bisa. Kalau bapak lebih duluan. Saya jadi bapak dulu ya. Engkau belum ada. Saya sudah bapak. Kalau saya belum ada. Engkau bapak siapa? Adakah orang yang tidak ada anak bilang, saya bapak. Bapak. Ditanya, bapak siapa? Belum ada anak. Jadi, bapak-bapakan. Bapak mengaku sendiri. Bapak tidak bisa lebih dulu dari anak. Karena waktu dia disebut bapak, ada relatif dia sudah mempunyai anak. Anak itu disebut anak karena secara fakta dia menghadap bapak. Jadi Allah Bapa melahirkan Kristus di dalam kekekalan. Artinya adalah sebelum segala sesuatu. Sebelum proses waktu. Di dalam kekal sampai kekal. Bapa sama anak. Satu menjadi sumber. Dan satu keluar dari dia. Waktu keluar dari dia melalui kelahiran itu. Sebelum lahir dia sudah di dalam Bapa.
Sehingga tidak bisa bilang Bapak lebih dulu dari anak. Saudara-saudara, kalau saya punya 5 anak. Anak pertama, saat dia dilahir, saya bapak, dia anak. Betul nggak? Tapi anak kedua, sebelum dia lahir, saya sudah bapak. Saya bukan bapaknya, saya bapak engkaunya. Karena saya lahir satu dulu, saya sudah jadi bapak baru lahir kedua. Saudara-saudara, bapak yang pertama, saya jadi bapak, dia anak. Sama waktu. Setelah saya jadi bapak, saya lahir anak yang lain. Sebelum ada anak kedua, saya sudah bapak. Tapi bukan bapak dia, bapak kokonya, bapak kakaknya, bapak cicinya. Itu sifat saya sebagai bapak. Sudah ada sebelum anak dua itu lahir. Di dalam hal ini Allah tidak ada anak kedua. Allah hanya mempunyai anak tunggal. Sehingga Kristus adalah anak. Dan Allah adalah bapak. Bapak dan anak di antara relasi Kristus dan bapaknya tidak ada dulu belakang. Kalau dia nggak mengatakan bapak dulu, bapak dia siapa? Nah mungkin belum ada Yesus. Bapak bukan bapak. Kalau bilang anak dulu, anak siapa? Kalau tidak bapak melahirkan. Sehingga eternal generation, kelahiran kekekalan. Berarti di dalam kekekalan Yesus keluar dari bapak. Begitu sudah keluar dari bapak, yang jadi bapak adalah bapaknya anak. Yang jadi anak adalah anaknya bapak. Ini lain sekali dengan kita yang diperandakan menjadi anak-anak Allah. Karena dia anak tunggal. Dan Roh Kudus bukan dilahirkan, Roh Kudus keluar dari. Itu sebab dua-dua ini, Allah Bapa di dalam melahirkan Kristus, dia sumbernya. Tapi Kristus sebelum dilahirkan berada di dalamnya. Di dalam hati Roh Kudus, Bapa sumbernya. Bapa dan anak menjadi sumber yang keluarkan Roh Kudus. Roh Kudus hasilnya. Tapi sebelum Roh Kudus keluar dari Allah Bapa dan Allah Anak, Roh Kudus sudah berada di dalamnya. Dan ini adalah eternal, hidden, the eternal existing in God the Father. Yesus Kristus sebelum dilahirkan sebagai anak, sudah berada di dalam diri Bapa itu sendiri. Itu sebab seorang Tasciano, orang Itali, pada abad pertengahan memberikan penjelasan begini. Di sini ada sudah obor. Obor yang dibakar. Lalu obor kedua yang tidak rapi datang mendekati dia. Begitu makin dekat. Makin dekat. Makin dekat. Sudah dekat sekali. Pum! Api itu loncat. Dari obor pertama ke obor kedua. Sekarang kamu bilang, nah, sekarang ada 2 obor. Obor pertama, obor bapak. Obor kedua, obor anak. Sudah ngerti? Sudah jelas? Sekarang saya tanya, obor 2 sama obor pertama, duluan mana? Jawab. Obor pertama nyala, obor kedua dekat, pum, api loncat ke sini. Sekarang saya tanya lagi, obor pertama lebih dulu atau obor 2 lebih dulu? Obor pertama lebih dulu. Saudara-saudara, obor pertama lebih dulu, obor 2 belakangan. Tadi saya tanya, api obor 2 itu baru ada sekarang atau sudah ada di dalam obor pertama? Sudah ada. Jadi secara lihat dia ke belakangan. Tapi secara api sebelum sudah di situ kan? Yesus sebelum dilahirkan ada di dalam Bapa. Yesus sudah dilahirkan menjadi anak yang kelihatan. Di sini kita melihat Kristus adalah anak Allah dari kekal, bukan dari kelihatan. Nah, Yesus dilahirkan menjadi anak, itu dia kekekalan secara anak Allah. Tapi Yesus dilahirkan secara manusia oleh Maria menjadi anak manusia. Anak Allah kekal. Anak manusia sementara semua. Yesus sebagai anak manusia, dia perlu daging. Yang berdaging dan darah. Yesus sebagai manusia perlu dilahirkan melalui kandung seorang wanita. Tapi wanita ini bukan karena hubungan seks dengan pria baru melahirkan. Kalau Maria harus hubungan seks dengan manusia laki-laki baru melahirkan. Yesus anak manusia keturunan Adam.
Tapi Yesus anak manusia di dalam naungan Roh Kudus kepada Maria yang ada darah, yang tidak sentuh seks dengan laki-laki. Itu sebab dosa asal dari Adam tidak turun kepada Yesus. Yesus tetap adalah yang suci dari Allah. Hanya karena pinjam kandungan dengan Roh Kudus yang bekerja luar biasa. Dengan demikian rahasia terbesar di dalam alam semesta terkandung di dalam Kristus. Rencana Allah yang paling ajaib, rahasia yang paling mendalam terungkap di dalam Allah menjadi manusia. Maka Paulus berkata, alangkah besarnya rahasia ibadah. Itu Allah menyatakan diri di dalam daging manusia. Saudara-saudara, hal ini begitu rahasia, begitu misterius, begitu penting, begitu mendalam. Dan banyak orang sudah mengerti. Maka setan yang tidak setuju menyembah kepada Kristus memakai ayat ini, kesulitan ini untuk menghasut engkau. Jangan percaya kepada Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus benci oleh iblis. Saudara-saudara, khotbah hari ini menyangkut siapa Kristus. Kenapa menjadi kebencian bangsa? Kenapa menjadi serangan orang munafik? Kenapa menjadi dipaku oleh orang Parisi di atas salib? Kenapa menjadi kebencian orang? Karena Allah mengatakan, "You are my son. Today I beget you." Engkau anakku. Hari ini aku melahirkan engkau. Alkitab mengatakan, jikalau kita mencintai Tuhan, orang ini diketahui oleh Allah. Alkitab mengatakan, jikalau kita tidak cinta Tuhan, kita patut dijatuhkan hukuman laknat, dikutuk. Mari kita melihat iman kekristenan, kuncinya berada pada percaya kepada Yesus sebagai anak Allah. Kalau kita tidak percaya, tidak berlawan Dia, kita sama seperti musuh Tuhan Allah. Bangsa-bangsa, raja-raja, pejabat-pejabat tinggi bersekongkolan, bermusyawarah, bersepakat untuk melawan Tuhan dan akan anaknya yang tunggal itu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Engkau mencintai kami. Engkau memberi pengajaran kepada kami. Bahkan pengajaran yang begitu dalam, yang sulit dimengerti oleh manusia. Tapi penguasaan yang Tuhan karuniakan kepada anakmu untuk menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh patuh kepada Engkau. Dengar doa kami, ajarkan kami, kuatkan iman kami, konsentrasikan cinta kasih kami kepada Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.